Smart FM. Smart Career. Magang biasanya diberikan kepada mahasiswa menjelang akhir perkuliahannya atau menjelang lulus. Seberapa penting magang bagi dunia profesional ke depannya? Pada kesempatan podcast Smart Career kali ini telah hadir bersama kita ya, ada Career Connector Tehmia Marin. Halo Tehmia. Halo Mas William, apa kabar? Halo Smart Listener semuanya. Smart Listener yang aduhai, saya selalu menyapa seperti itu. Aduhai itu apa? Agen dunia akhirat. Pastikan karir Anda nggak cuma bermanfaat di dunia aja, tapi juga di akhirat. Wah, dalam banget ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai magang ya. Apa sih magang? Magang itu bagian dari persyaratan kalau misalnya kita SMA, SMK, atau kuliah. Itu jadi salah satu persyaratan dan ada nilainya gitu. Kalau saya bilangnya tuh magang itu adalah manfaatkan waktu berbagai bidang. Wah. Istilah apa ini? Memanfaatkan waktu berbagai gitu. bidang. Biasanya gini, magang itu kalau misalnya di SMK itu di kelas menjelang lulus ya. Misalnya kalau nggak salah tuh kalau kita kan ada 2 SMA, 3 SMA. Mungkin kelas 2 SMA-nya itu biasanya diminta untuk magang, karena kalau 3 SMA kan dia fokusnya untuk persiapan ujian ya. Nah, itu biasanya ditentukan waktunya dan ada nilainya. Dan kalau kuliah itu bisa misalnya kalau magang sebulan itu bisa sama aja dengan berapa SKS. Seperti itu. Jadi manfaatkan waktu di berbagai bidang. Nah, bicara magang ini sangat bermanfaat. Karena apa? Karena akhirnya kita bisa mengenal, nggak cuma bicaranya ilmunya tuh itu aja. Karena kalau magang itu biasanya lebih luas, terus juga lokasinya lebih berbeda, environment-nya, vibe-nya juga beda dengan di kampus atau di sekolahnya gitu. Dan ini magang adalah salah satu proses kita sebagai candidate atau calon karyawan itu lebih adaptable gitu, lebih adaptable, lebih agile gitu, lebih mudah ditempatkan di mana aja. Jadi memang salah satu kurikulum dari pendidikan kita, magang adalah satu bagian bahwa sekolahnya tuh jangan cuma di kampus atau sekolah aja gitu, tapi juga di luar gitu. Seperti itu Mas Membahas William. soal penting dan tujuannya. Sebetulnya tujuan dari magang ini apa sih? Apa mereka itu akan bekerja di bidang tersebut? Atau bagaimana Tehmia? Oke. Kalau bicara di bidang tersebut bisa jadi magang itu di luar dari jurusan kita. Tergantung posisinya. Misalnya kayak Mas William misalnya punya circle lulusan politik gitu. Tapi mau magang nggak ada yang bagian politik gitu. Ternyata ada magang yang bagiannya misalnya lebih ke jurnalis misalnya. Jurnalis itu kan sebenarnya kesempatan kan. Jadi akhirnya bisa dimanfaatkan, nggak harus sesuai dengan jurusan gitu, selama dia mengeksplor diri gitu ya. Magang itu ibaratnya kalau diri kita itu seperti handphone. Maksudnya seperti handphone apa, bagaimana kita menginstall diri kita dengan banyak aplikasi. Nah, biasanya aplikasinya yang di sekolahan mungkin aplikasinya ABCD. Pada saat magang kita harus menyiapkan diri kita aplikasi dengan program-program lainnya yang mungkin nggak sesuai dengan yang ada di kampus tadi. Seperti yang saya bilang tadi, lulusan politik kok tiba-tiba jadi jurnalis. Nah, itu adalah bagian sebenarnya bukan dalam tanda kutip salah jurusan, tapi kita sedang menginstall ilmu baru di dalam diri kita dengan aplikasi yang baru gitu. Nah, mindset yang harus ditanamkan ketika seorang mahasiswa atau pelajar ketika magang itu apa yang harus ditanamkan oleh mereka? Oke. Bicara mindset selalu ada 2 gitu ya. Mindset selalu ada 2, adalah growth mindset dan fixed mindset gitu. Jadi fixed mindset itu biasanya yang suka mental block. Aduh, gue nggak bisa, gue masih sekolah, gue belum punya pengalaman, selalu bicaranya negatif-negatif dan merendahkan diri sendiri. Nah, pentingnya kita sebagai orang yang magang bicaranya adalah growth mindset. Growth mindset itu terus bertumbuh, bicaranya positif-positif gitu. Ini adalah satu kesempatan. Ibaratnya tuh kalau misalnya magang itu sering sekali mereka tuh jadi baperan. Baperan itu adalah kalau bicara fixed mindset itu adalah bawa perasaan. Tapi kalau growth mindset bawa perubahan. Wah, sama-sama baper mindsetnya. Tapi yang satu perasaan apa-apa, nggak bisa nih, nggak asik kantornya gitu. Pokoknya apapun. Tapi kalau udah bicara bahwa perubahan, dia melihatnya bahwa ini adalah satu pengalaman baru. Ini juga menjadi batu loncatan untuk dia bisa mendapatkan karir yang lebih bagus. Karena kalau misalnya di portofolio kita ada magang, itu biasanya grade-nya juga lebih keren gitu. Lebih dipertimbangkan dibandingin cuma lulusan kuliah aja gitu. Karena memang magang ini berkaitan juga dengan kita terjun langsung ya ke dunia pekerjaan itu seperti apa. Karena memang kalau kuliah atau sekolah ya mungkin
tidak sekomplikated ketika Betul. pekerjaan. Di mana pekerjaan kita berhadapan dengan atasan, juga masalah uang juga Iya, gitu ya, karena tentunya perusahaan berkaitan dengan untung dan rugi gitu. Bagaimana pendapat Temi? Iya, begitu. Memang kalau bicara kan sebenarnya kalau magang itu ujungnya adalah kita sering-sering makan apel ya. Makan apel itu adalah ayo pelajari. Wah. Ayo pelajarinya gak cuma maksa.com ya. Kalau ayo pelajarinya adalah bagaimana di dunia magang biasanya kita dihadapkan pada situasi yang benar-benar baru gitu. Kita ditempatkan dengan orang yang bisa jadi orang yang julid, yang baik gitu ya, yang belum apa-apa udah marah-marahin karena kita anak magang yang nggak tahu apa-apa gitu. Itu adalah proses bagaimana kita beradaptasi gitu. Karena sebenarnya orang-orang expert gitu, mungkin kita juga pernah mengalami di mana kita sebenarnya udah menjadi saat ini, itu nggak ujuk-ujuk seperti ini, ya nggak sih? Itu adalah proses-proses di mana kita mungkin pernah dimarahin orang, pernah direndahkan orang, atau mungkin kita pernah kenal dengan orang kita nggak nyaman. Itu magang itu menurut saya investasi yang paling bagus sih. Investasi waktunya kita, investasi ke potensi kita gitu. Karena dengan magang itu akhirnya kita selalu beradaptasi dengan kondisi yang ada. Karena biasanya kalau magang itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang awalnya mungkin kalau misalnya jurusannya sama itu nyaman. Tapi kalau jurusannya nggak sama itu benar-benar nggak nyaman kan gitu. Tapi proses nggak nyaman itu adalah bagian dari diri kita yang membuat kita lebih melinnya itu atau otot-ototnya bekerja itu jadi lebih bagus gitu. Mentalnya jadi lebih kuat. Karena kalau bicara orang magang dan tidak magang, kalau interview itu beda banget. Vibe-nya tuh beda gitu. Karena kalau bicara magang, dia udah bisa cerita tentang load pekerjaan seperti apa gitu. Tentang bagaimana deadline, gimana target, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya yang belum pernah magang, hanya bicaranya seputar kampus, seputar teori gitu, seputar ilmu-ilmu yang diajarkan oleh dosen, seperti itu. Jadi memang magang sangat diperlukan. Nah, gitu. kalau gitu apa yang diperlukan mungkin kepada mahasiswa atau pelajar ya yang ingin magang atau sedang menjalankan magang supaya membuahkan hasil positif? Apa kita harus mungkin lebih aktif atau bagaimana? Iya, seperti yang tadi saya bilang, magang itu ibaratnya kita lagi menginstall banyak aplikasi di diri kita. Pastikan aplikasi-aplikasi yang ada di diri kita, di handphone kita atau di itu memang kita gunakan dengan positif dan bisa membawa perubahan untuk perusahaan. Biasanya kalau mahasiswa magang atau anak sekolah magang, kalau dia bisa membawa kebaikan yang diinstal dalam dirinya diaplikasikan, itu biasanya orang tersebut pada saat belum lulus sudah dipesan tuh sama perusahaan. Nanti kamu kalau setelah dari lulus kamu kesini ya, karena apa? Aplikasi-aplikasi di dalam dirinya yang sudah diinstal itu benar-benar dia praktekkan gitu. Misalnya sebelumnya dia pemalu gitu ya di kampus, terus dia pada saat magang install aplikasi tidak pemalu, berani ngomong. Nah itu dipraktekkan gitu ya. Pada saat udah magang kok kayaknya dia lebih talkatif gitu, terus sudah gitu ada yang bisa saya bantu nggak gitu, saya punya waktu luang. Itu kan orang jadi asik kan, jadi seneng gitu. Jadi kalau magang itu pastikan bahwa aplikasi-aplikasi baru yang sebelumnya negatif-negatif, yang saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, pastikan pada saat magang Anda harus berusaha untuk menginstalnya dengan mendelete kata tidak bisa gitu. Tapi membuat jadi saya bisa, itu akan membuat Anda lebih growth mindset, dan mungkin pada saat growth mindset perusahaan merasa ini anak magang ini kayaknya jadi calon karyawan saya, jadi saya nggak perlu lagi mencari lowongan kerja di luar sana gitu, karena orang magang ini bagian dari pintu masuk perusahaan untuk menjadi kandidat yang kompeten. Gitu. Jadi sebetulnya kesempatan seseorang ketika magang untuk ditarik di perusahaan tersebut juga ada ya? Iya, do the best aja gitu. Do the best, pastikan bahwa pada saat magang adalah jangan mikir magang, ya saya kan magang, ngapain rajin-rajin gitu ya. Padahal pada saat Anda magang ini adalah ada banyak CCTV. Banyak CCTV yang melihat bahwa wah ini kayaknya anak magang ini bisa kita promosikan sebagai karyawan di perusahaan tersebut gitu. Atau mungkin bisa juga mencari relasi di kantor tersebut sehingga jalannya lebih terbuka. Betul. Kalaupun tidak bekerja di perusahaan tersebut, tapi juga mungkin jalan dari lingkungan sekitar itu bisa terbuka ya, Tania ya. Iya gitu. Jadi kalau bicara magang itu adalah konsepnya selalu startnya dari CCTV tadi. Maksa ya CCTV. Pertama adalah kalau mahasiswa magang itu harus benar-benar pertama adalah komunikasi. Communication itu pertama. Jadi anak magang jangan malu-malu gitu. Jadi bilang aja saya magang, apa yang bisa saya bantu gitu kan. Yang tadi mungkin nanti ada bicara podcast, ada podcast saya terkait bagaimana percakapan gitu ya. Selanjutnya bicara kolaborasi gitu. Jadi kalau anak magang biasanya tuh harus ada di satu tim. Jadi nggak berdiri sendiri karena dia juga nggak tahu mau ngerjain apa gitu kan, karena belum tahu pekerjaannya. Jadi memang dia harus bisa
berkolaborasi. Kalaupun misalnya tidak ditempatkan, coba membuat ada di satu tim gitu, boleh nggak saya bantu, boleh nggak saya masuk di sini atau apapun, atau nanya ke bagian tertentu yang menempatkan dia di posisi yang bisa berkolaborasi. CCTV tadi bicaranya communication, collaboration, T-nya adalah pastikan bahwa Anda juga terampil apapun. Misalnya Anda cuma bisa terampil posting, pastikan itu adalah satu keunikan Anda gitu. Nggak perlu jadi semuanya gitu ya, tapi Anda punya terampil, anak magang ini dia postingnya tuh keren, misalnya, anak magang ini dia cepet banget tuh kalau chatting misalnya, itu apapun. Jadi Anda dilihat tuh dari sisi terampilnya, dan V-nya terakhir adalah bicaranya visual. Pastikan anak magang, walaupun Anda anak magang misalnya mahasiswa atau anak sekolah, tapi vibe Anda tuh bener-bener kayak orang kantoran. Gitu. Jadi jangan kayak anak sekolah. Jangan anak sekolah tiba-tiba pakai kaos kakinya panjang gitu. Nah, itu biasanya beda kan, karena Anda udah ada di lingkungan yang baru. Jadi visual Anda, vibe Anda juga harus disesuaikan dengan di mana Anda berada magang itu. Jadi gitu. Kita nggak dianggap anak kecil banget ya ketika masuk kan sebuah sering kantor. kan anak magang tapi kondisinya ya pakai baju sekolah, atau misalnya kondisi pakai baju biasa tapi pakai sekolah tasnya tas anak sekolah gitu. Jadi vibes-nya harus dibangun juga seperti Betul. kita yang berada di dunia Look profesional. Betul. Setuju banget ini Iya, ya. jadi simple sebenarnya, tapi sering sekali jadi anak magang setelah selesai nggak diingat. Gitu, karena ya ngerasa nggak ada bedanya juga gitu. Anak magang cuma nggak ditunjukkan terampilnya gitu, terus juga visualnya juga biasa aja gitu kan, kolaborasinya juga nggak ada gitu kan, komunikasinya juga santai-santai aja. Nah, itu adalah salah satu tips buat teman-teman yang sedang magang. Yuk, CCTV-nya tuh diaktifin gitu. Baik ya, semoga sukses ke depannya untuk Anda semua yang sedang mempersiapkan magang dimanapun Anda berada. Semoga tips yang disampaikan oleh Teh Mia itu memberikan banyak manfaat. Terima kasih banyak Teh Mia ya. Iya. Telah mampir di podcast Smart Career. Kali ini kita ketemu lagi. Iya. Di podcast selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram atau sosial media Teh Mia, boleh loh. @miamariana28 gitu. Nanti juga bisa tahu tips-tips ya di sana ya. Oke, dan Smart Listeners, demikian podcast Smart Career kali ini. Akhirnya saya William Darmawan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.